Assalamualaikum. Hai adik-adik, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat ya. Amin. Perkenalkan, nama kakak Kawati. Kawati akan mengajar bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kakak akan menjelaskan tentang laporan membaca buku. Siapa yang senang membaca buku? Pasti senang ya semua membaca buku. Baik adik-adik, buku merupakan jendela dunia. Jendela untuk melihat dunia dan segala isinya serta segala peristiwa di dalamnya. Ada juga yang menyebut buku adalah pohon pengetahuan. Pengetahuan itu tumbuh dan berkembang bermanfaat bagi banyak orang. Buku adalah pohon pengetahuan. Pengetahuan adalah sumber kehidupan. Maka, jika ingin sukses di masa datang dalam bidang apapun, bacalah buku. Tugas utama pembelajaran literasi laporan membaca buku adalah membaca minimal 1 buku setelah akhir pembelajaran, bisa fiksi atau non-fiksi. Maksimal berapa buku yang harus dibaca? Tidak terbatas. Bacalah sebanyak-banyaknya sesukamu. Ayo berlomba, siapa yang paling banyak membaca buku? Jika kalian sudah membaca buku, maka akan terlihat format laporan umum hasil membaca buku. Seperti ini bentuknya, ada siswa secara individu membuat komentar 2 buku non-fiksi. Kemudian siswa melaporkan secara lisan komentar terhadap buku yang dibaca, dipilih salah satu bukunya, kemudian siswa lain saling mengomentari hasil penyajian guru bersama siswa membuat penilaian. Format tugasnya seperti ini, data bukunya ada judul, ada penulis, editor, desainer layout, kemudian desainer sampul, penerbit, tahun terbit, gambar sampul, jumlah halaman isi, lebar buku, tinggi buku. Kemudian ada format khusus laporan, nanti ada format khusus laporan buku fiksi. Nanti kalian bisa tulis tanggal bacanya kapan. Kemudian di dalam laporan buku fiksi itu ada latar, kemudian alur. Latar dan alur itu, masih ingat ya kalian latar dan alur? Latar itu tempat terjadinya peristiwa, kemudian alur itu jalannya peristiwa di dalam cerita. Di mana, kapan cerita terjadi, lalu apa yang terjadi di awal, di tengah, dan di akhir cerita. Kemudian nanti ada tokoh atau karakter tokoh. Nanti yang akan dicari adalah siapa tokoh utama, siapa tokoh favoritmu, kemudian mengapa kamu mau memfavoritkan tokoh tersebut, siapa tokoh yang tidak kamu suka, dan mengapa kamu tidak menyukai tokoh itu. Kemudian judul untuk bentuk-bentuk yang non-fiksi seperti ini. Kalau yang tadi yang fiksi, kemudian kalau yang ini non-fiksi. Seperti ini, di dalam judul ada beberapa bab. Bab 1 nanti mencakup subbab, ada beberapa bab di dalam bab 1. Kemudian bab 2 juga terdiri dari beberapa subbab. Bab 3 juga ada beberapa subbab, seterusnya sampai bab 4, bab 5, dan bab 6. Di sini ditampilkan sebuah tulisan karangan Bapak Taufik Ismail, ada kupu-kupu di dalam buku. Nanti kalian bisa baca kupu-kupu di dalam buku ketika duduk di stasiun bis, di gerbong kereta api, di ruang tunggu praktek dokter anak, di balai desa. Kulihat orang-orang di sekitarku duduk membaca buku. Dan aku bertanya, di negeri mana gerangan aku sekarang? Dan seterusnya nanti bisa dibaca.
Baik adik-adik, setelah membaca beberapa buku atau tadi setelah membaca tulisan dari Bapak Taufik Ismail, kita bisa menjawab beberapa latihan seperti di bawah ini. Nomor 1, di mana dan kapan cerita itu terjadi. Nomor 2, apa yang terjadi di awal, di tengah, dan di akhir cerita. Kemudian nomor 3, siapa tokoh utama dalam cerita. Nomor 4, apa konflik yang terjadi dalam cerita dan bagaimana cerita itu diakhiri. Atau solusinya seperti apa. Ya, begitu adik-adik. Latihannya bisa dicoba di rumah. Demikian pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.